beserta rekan saya, Faiz Sultan. dan saya Cindy Priscilia Octavenda sebagai anggota tim. Judul bisnis series kami adalah strategi optimalisasi aktivitas perusahaan melalui perbaikan aktivitas operasional dan inovasi produk baru. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan mengenai profil Sari Roti. Tapi apakah kalian tahu apa itu Sari Roti? PT Nippon Indosari Corporindo merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri roti, kue, dan jenis roti lainnya. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1995. Sebagai produsen roti terbesar di Indonesia, Sari Roti telah meraih berbagai penghargaan, antara lain Top Brand for Kids, Top Brand Choice, Top Companies, Hal Award, Top Capitalization Public Listed Company, and Indonesia Good Corporate Governance. Perusahaan PT Nippon Indosari Corporindo memiliki tantangan dan masalah utama. Yang pertama, adanya fenomena di mana karyawan meninggalkan organisasi. Yang kedua, produk mengalami kecacatan dan kerusakan pada saat distribusi. Dan yang ketiga, melemahnya loyalitas konsumen. Lalu, bagaimanakah PT Nippon Indosari Corporindo dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan menjaga loyalitas konsumen? Berdasarkan main problem yang telah ada, kami, tim Tenero Produsen telah melakukan beberapa analisis untuk mengetahui akar permasalahan dari Sari Roti. Analisis pertama yang kami telah lakukan adalah analisis SWOT. Setelah melakukan analisis SWOT, kami menemukan Sari Roti mempunyai kekuatan berupa memiliki sertifikat halal dan mendapatkan berbagai penghargaan seperti Top Brand Award 2022, market leader untuk industri roti di Indonesia, dan memiliki 15 pabrik yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan ke Filipina. Namun, untuk kelemahan dari Sari Roti ialah aktivitas distribusi Sari Roti yang kurang efektif, belum menjangkau seluruh pulau di Indonesia, dan masa kedaluarsa yang singkat sehingga memungkinkan terjadinya retur penjualan dan komplain dari konsumen. Sari Roti juga memiliki peluang dikarenakan perubahan gaya hidup masyarakat saat ini sudah terbiasa untuk mengonsumsi produk roti. Produk roti termasuk produk bahan pokok para manusia. Dan yang ketiga adalah lingkup pemasaran produk luas dengan bermitra bersama beberapa perusahaan minimarket dan hawker. Namun, Sari Roti juga memiliki ancaman, yaitu kompetisi bersama para roti yang bermerek dan roti rumahan yang menyediakan variasi produk serupa. Industri dengan low barrier, dan yang ketiga ialah selera dan cita rasa masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Selanjutnya, kami menganalisis secara eksternal melalui analisis pastel. Di sini, kami mengkonsentrasi 6 aspek mulai dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, serta hukum. Analisis eksternal selanjutnya adalah Porter's 5 Forces dengan hasil kekuatan tawar-menawar pemasok, ancaman produk pengganti, persaingan dalam industri sejenis, kekuatan tawar-menawar pembeli, serta ancaman pendatang baru. Analisis selanjutnya adalah analisis STP, Segmenting, Targeting, dan Positioning. Dari segi segmenting, khususnya demografis, Sari Roti dikonsumsi oleh semua kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Sedangkan segi psikografis, produk Sari Roti diperuntukkan bagi orang-orang dengan gaya hidup praktis dan sehat. Untuk targeting dari Sari Roti menggunakan differentiated targeting strategi dengan memproduksi berbagai macam varian dengan masing-masing ciri yang berbeda. Selanjutnya, positioning dari Sari Roti di mata konsumen sebagai roti pilihan nomor 1 serta pilihan nomor 1 serta makanan yang healthy, higienis, dan halal. Analisis berikutnya adalah analisis masalah. Setelah dilakukan analisis oleh Teenager Revolution Team, kami menemukan akar-akar permasalahan yang ada dari masalah utama sebelumnya. Pertama, pada masalah utama bahwa adanya fenomena di mana karyawan meninggalkan organisasi, analisis kami menunjukkan bahwa akar masalahnya terjadi karena ketimpangan yang tinggi antar karyawan akibat perbedaan pendapatan penjualan. Lalu karyawan yang merasa kurang termotivasi dan kurangnya kompetensi hawker, serta dorongan dari atasan akibat pelatihan dan evaluasi yang tidak efektif. Pada masalah utama kedua, keberadaan produk yang mengalami cacat atau kerusakan selama proses distribusi, analisis kami menunjukkan bahwa akar masalahnya berada pada karyawan dan kendaraan logistik yang lalai dalam penerapan sistem distribusi. Dan pada masalah utama ketiga, berdasarkan analisis kami, terjadinya loyalitas konsumen yang semakin melemah akibat
Banyaknya persaingan disebabkan oleh akar permasalahan dari terlalu mudahnya bagi perusahaan lain untuk memasuki industri roti. Dengan adanya akar-akar permasalahan tersebut, selanjutnya kami merumuskan solusi yang terbagi menjadi 8 buah solusi, yaitu solusi pertama, rolling zonasi. Dalam kesehariannya, proses penjualan sari roti salah satunya menggunakan metode penjualan dengan hawker. Melalui rolling zonasi, hawker akan mendapatkan kesempatan pembagian area penjualan yang di rolling. Hal ini kami nilai agar para pekerja tidak mengalami kecemburuan sosial akan perbedaan tingginya tingkat penduduk pada satu wilayah saja. Dan dengan cara ini, para pekerja akan merasakan pengalaman pada lingkungan serta suasana yang berbeda. Solusi kedua, Miracle Hour. Miracle Hour hadir menjawab langkah peningkatan motivasi kerja bagi para hawker sari roti. Miracle Hour adalah pelatihan yang akan diadakan pada awal masuk karyawan dan pada waktu atau bulan tertentu. Topik yang akan diambil pada pelatihan selanjutnya adalah topik-topik yang diperoleh berdasarkan hasil monitoring dari para manajemen. Solusi 3, Rockstar Hawker. Melalui event Rockstar Hawker, para hawker akan diberi challenge yang berbeda setiap bulannya. Challenge targeting penjualan akan mempunyai skor yang berbeda berdasarkan berbagai kategori, dilihat melalui kendaraan yang digunakan, tentang umur, dan sebagainya. Kategori dilakukan agar semua hawker dapat merasa adil dalam pembebanan target. Bagi hawker yang terbaik dan menjual produk terbanyak akan mendapatkan hadiah yang beragam. Solusi keempat, pemberian sanksi yang lebih ketat. Jika hawker menjual barang jauh di bawah target yang diberikan selama kurang lebih 2 bulan berturut-turut, maka akan ada sanksi berupa surat panggilan. Selain itu, akan ada pemotongan jumlah bonus yang biasanya didapatkan. Dengan demikian, para hawker akan lebih disiplin dalam bekerja mencapai target. Solusi kelima, menerapkan SOP detail pada sistem pendistribusian. Menerapkan SOP secara ketat dan detail pada pendistribusian merupakan langkah pengembangan yang tepat dalam menghadapi masalah kecatatan pengiriman. Dengan demikian, beberapa karyawan yang mempunyai perilaku handling atau loading yang kurang baik akan mendapatkan hukuman. Dan solusi keenam, sari roti limited variant series. Varian ini hadir menyesuaikan dengan suasana bagaimana hari besar yang sedang berlangsung. Contoh hari besar tersebut seperti Hari Ibu, Hari Kemerdekaan, bulan puasa, peringatan Hari Pendidikan, dan sebagainya. Penjualan pada varian ini hanya berlangsung paling lama selama 30 hari. Selain varian rasa, akan ada kemasan yang berbeda dengan tema yang sejalan di hari tersebut. Solusi ketujuh adalah bundling hemat. Pada inovasi ini dikarenakan terkadang berbagai konsumen memiliki kebingungan untuk memilih varian apa yang harus dibeli ataupun ada produk yang tidak terjual, maka melalui bundling hemat, beberapa produk dapat dibeli dalam satu item. Harga yang ditawarkan pun tentu akan lebih murah dibandingkan dengan membeli produk tersebut satu persatu. Solusi terakhir adalah solusi ke-8, perbaiki kualitas produk yang sudah ada. Sari Roti memiliki berbagai varian roti untuk menunjang keinginan masyarakat. Penting sekali untuk melakukan pengecekan kembali ketika produk telah dinyatakan selesai. Selain itu, kami berharap bahwasannya Sari Roti melakukan perbaikan kualitas terutama dalam memberikan selai atau perasa pada setiap roti. Dengan demikian, Sari Roti akan bertahan menjadi market leader bagi industri bakery di tengah kemunculan para kompetitor baru. Selanjutnya adalah implementasi solusi. Dalam implementasi solusi, kami merumuskan timeline kapan dan berapa lama solusi tersebut dapat dijalankan. Risk mitigation. Strategi solusi kami tidak luput dari risiko yang mungkin terjadi dan mengganggu berjalannya operasional Sari Roti. Oleh karena itu, kami menyusun risk mitigation plan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi serta melakukan mitigation plan sehingga masalah tersebut dapat teratasi sebelum pada akhirnya terjadi. Sekian pemaparan mengenai analisis dan solusi dari kami. Kami yakin solusi kami dapat memecahkan masalah Sari Roti. Kami mewakili Telkom University, terima kasih atas perhatiannya. Harmony, excellence, integrity. Sari Roti.